Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 18 ya, dari alur kelanjutan Battle Through Heaven ini atau Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, masih dalam pertarungan Xiaoyan atau klon dewa asli bersama Jin Wuye. Namun pertarungan kali ini sepertinya akan bisa menghancurkan tanah hukuman para dewa ini. Saking dahsyatnya pertempuran mereka berdua. Saat ini Jin Wuye benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dia sepertinya tidak mau kalah. Dan juga klon dewa asli mulai mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menggunakan seluruh kekuatan klon dewa asli ini. Namun, kekuatan ini tidak mengandalkan sumber gas. Karena kekuatan klon dewa asli berasal dari kekuatan inti bumi. Namun, tidak semuanya kekuatan itu bisa ditangkap. Kekuatan ini hanya satu dari ribuan atau hanya 0,1% kekuatannya saja. Xiaoyan mengamati bahwa semua pulau di seluruh tanah hukuman para dewa ini tidak memiliki kekuatan inti bumi. Ini mungkin karena klon dewa asli sudah menguras semua kekuatan inti bumi sebelumnya. Dan setelah Xiaoyan mengeluarkan seluruh kekuatan dari klon dewa asli ini, tubuh Jin Wuye pun hancur lagi. Namun, tubuh Jin Wuye kembali utuh dan Xiaoyan pun belum tahu bagaimana caranya untuk bisa membunuh seseorang yang berkekuatan immortality seperti Jin Wuye ini. "Dongyan, lebih baik kamu segel dia," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Dongyan pun segera melesat dari lengan klon dewa asli. Di udara, kunci besar yang tidak terhitung jumlahnya mulai muncul, entah dari mana. Dan seperti yang diharapkan oleh Xiaoyan, Jin Wuye yang tubuhnya telah hancur sepenuhnya mulai bersatu kembali. Namun Jin Wuye tidak berharap sama sekali. Ketika tubuhnya mulai terbentuk lagi, kunci-kunci besi yang tidak terhitung jumlahnya ini langsung melintasi tubuhnya. Dan untuk sementara waktu, ada sebuah kekuatan yang benar-benar akan menyegelnya. Ini adalah salah satu dari 3 segel bos dewa asli. Karena aku tidak memiliki persediaan sumber gas yang cukup, jadi hanya ini saja segel terkuatku yang bisa aku keluarkan sekarang. Segel ini hanya bisa menyegelnya paling lama 100 tahun saja, ucap dari Dongyan. "Apa? 100 tahun ya? Aku rasa itu sudah cukup," jawab dari saya. Saat ini Jin Wuye benar-benar telah tersegel. Tubuhnya pun dalam postur yang kaku. Dia tidak dapat melakukan gerakan apapun. Bahkan dia tidak dapat berbicara. Dan bola matanya pun hampir tidak bisa bergerak. Jelas Jin Wuye bisa melihat semua ini, tetapi dia pun hanya bisa mendengar dan melihat saja. Xiaoyan atau klon dewa asli ini perlahan mendekat dan menatap ke arah Jin Wuye yang telah terikat oleh rantai besi yang tidak terhitung jumlahnya. Jin Wuye berdiri dengan banyak rantai besi yang mengikat tubuhnya. "Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu apa itu kekuatan immortality. Jadi aku tidak tahu bagaimana caranya untuk membunuhmu," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan berkata dengan ekspresi yang terlihat sangat tulus, seolah-olah dia benar-benar meminta maaf kepada Jin Wuye. "Namun jangan khawatir. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu sekarang, tetapi pertempuran antara kamu dan aku telah menyebabkan tanah hukuman para dewa ini menjadi runtuh," ucap dari klon dewa asli. Jin Wuye tidak bisa bergerak. Setelah mencobanya berkali-kali dan berbagai metode, tetap saja dia tidak bisa membuka segel itu. Sementara itu di kejauhan, tubuh asli Xiaoyan telah membawa semua orang pergi. Pertempuran ini sudah jelas berakhir dan Jin Wuye yang tidak bisa bergerak sama sekali sudah tidak bisa memberikan ancaman lagi bagi Xiaoyan. Dan ketika semua orang berkumpul, semua orang memandang ke arah Jin Wuye, seolah-olah mereka sedang melihat monyet di kebun binatang. Pada saat ini, ketika Jin Wuye melihat Li Zu dan mencoba untuk menggerakkan bola matanya untuk memberi isyarat, dia berharap Li Zu bisa menyelamatkannya. Kemudian Xiaoyan pun mengikuti tatapan Jin Wuye yang menatap ke arah Li Zu. "Oh ya,
Kenapa kamu masih mau meminta tolong kepadanya? Tanya dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan menoleh ke arah Li Zhu. Apakah kamu ingin menyelamatkannya? Bilang saja kepadaku. Jika kamu ingin, aku bisa melepaskannya untukmu, jawab dari Xiaoyan. Li Zhu pun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Melihat itu Jin Wuye merasa sangatlah marah. Semuanya bersiaplah, ayo kita pergi dari sini, ucap dari Xiaoyan. Jika tanah hukuman para dewa ini runtuh, semua batasan segelnya juga akan menghilang. Dan klon dewa asli juga bisa pergi dari tanah hukuman para dewa ini. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Zanlao, dewa asli atau klon dewa asli pasti akan membuat kegemparan setelah dia bisa pergi dari tanah hukuman para dewa. Dengan kata lain, begitu klon dewa asli ini memasuki dunia Senki, itu pasti akan menimbulkan masalah bagi dunia Senki. Namun, jika benar-benar klon dewa asli ini harus pergi dari tanah hukuman para dewa, Xiaoyan pasti akan memasukkannya ke dalam menara virtual Jinsen. Ini merupakan satu-satunya cara untuk menghindari kegemparan ketika klon dewa asli berada di dunia Senki. Tapi, masih ada ratusan tahun lagi sebelum tanah hukuman para dewa ini benar-benar dimusnahkan. Pada saat yang sama, di suatu tempat dalam aliansi dewa, banyak altar yang terhubung di sini. Dan di tengahnya ada sosok yang tiba-tiba membuka matanya. Matanya benar-benar mencerminkan segala kekuatan di tanah hukuman para dewa. Dan dia mungkin bisa merasakan apa yang telah terjadi dengan Jin Wuye. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, sosoknya langsung menghilang dari altar itu. Lalu kembali lagi ke arah tanah hukuman para dewa. Xiaoyan sudah tidak lagi peduli dengan Jin Wuye yang telah tersegel di sini. Dan Xiaoyan tidak membunuh Jin Wuye. Setidaknya untuk saat ini, karena jika Jin Wuye meninggal itu pasti akan menyebabkan bencana yang lebih besar lagi baginya. Oleh karena itu, kuncinya adalah membawa semua orang pergi dari sini dengan sangat aman. Dan di bawah kepemimpinan Xiaoyan, semua orang menuju ke langit berbintang. Karena di sana merupakan satu-satunya tempat untuk meninggalkan tanah hukuman para dewa. Apakah ada sesuatu yang aku lewatkan kali ini? Sepertinya ada sesuatu yang masih mengganjal di hatiku, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Lazy pun lalu duduk di pundak Dong Haiyuan, melihat ke arah Xiaoyan dengan sedikit khawatir. Bos, sepertinya ada sesuatu yang datang ke arah kita sekarang, ucap dari Dong Yan. Tepat ketika Xiaoyan merasa khawatir, Dong Yan tiba-tiba berkata lagi. Tidak lama setelah semua orang bergegas ke langit berbintang tingkat atas, Dong Yan bisa merasakan sesuatu yang datang. Itu karena ia mampu mengendalikan segel arai dewa tingkat surgawi di sini, sehingga ia bisa mendeteksi semua makhluk yang ada di tanah hukuman para dewa. Adegan ini persis seperti pertama kali datangnya pasukan Jin Wuye ke tempat ini, dan mereka bisa melihat orang-orang yang ada di tanah hukuman para dewa. Cahaya kehidupan mereka semua terlihat sangat redup, tetapi mereka memiliki sumber gas yang mutlak di tubuh mereka. Lalu Xiaoyan pun segera memberikan isyarat kepada semua orang. Perasaan krisis yang kuat bukan berasal dari klon dewa asli. Sebaliknya, ternyata perasaan krisis akan kematian ini dirasakan oleh tubuh asli Xiaoyan. Meskipun tampaknya mereka tidak jauh dari langit berbintang tingkat atas, namun tetap saja Xiaoyan masih bisa merasakan aura yang sebenarnya, dan auranya sangatlah mirip dengannya. Sepertinya kita belum bisa pergi kali ini, karena mungkin masih ada pertempuran yang sengit yang akan terjadi, ucap dari Xiaoyan. Ucapan Xiaoyan ini membuat semua orang melangkah mundur. Karena setelah melihat pertempuran dengan Jin Wuye barusan atau sebelumnya, mereka semua sangatlah mengerti bahwa Xiaoyan bertarung, maka mereka harus mundur sejauh mungkin. Karena pertempurannya pasti akan bisa membahayakan bagi mereka semua. Semua orang pun akhirnya pergi satu demi satu, terkecuali Xiaoyan dan juga klon dewa asli. Dong Yan juga masuk ke dalam borgol klon dewa asli setelah tubuhnya berusaha semakin kecil. Dan saat Xiaoyan menoleh, dia melihat seseorang lelaki tua yang sedang memegang botol labu yang berisikan anggur.
dan terlihat bahwa pipinya masih memerah. Mungkin dia seseorang pemabuk berat. Aura yang memancar dari orang ini benar-benar membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman. Dan saat melihat orang ini dari dekat, Xiaoyan pun mencoba untuk mengingatnya apakah Xiaoyan pernah menyelamatkan orang ini atau tidak. Dan setelah Xiaoyan melihat botol labu anggur yang dipegang oleh lelaki tua itu, Xiaoyan tiba-tiba teringat bahwa di langit berbintang barat laut, ketika dia diburu oleh semua orang, Xiaoyan memang membuka sebuah segel penjara. Tetapi hanya ada satu botol labu anggur saja. Dan setelah itu Xiaoyan membuka segelnya. Mungkin orang ini terkait dengan botol labu anggur yang dilihatnya sebelumnya. Jadi kamu adalah reinkarnasi dari orang licik itu ya, ucap dari orang tua itu saat melihat ke arah Xiaoyan. Orang licik? Siapa orang yang Anda maksud? Ucap dari Xiaoyan. Lupakan saja. Kamu sudah menyelamatkanku, jadi aku sudah memutuskan untuk menjagamu tetap aman di sini, ucap dari orang tua itu. Senior sangatlah kuat, dan senior juga bersedia untuk bergabung denganku. Tetapi aku ingin pergi dari sini karena tempat ini sudah hampir hancur, ucap dari saya. Tempat ini adalah rumahku. Aku akan mencoba untuk memperbaiki tempat ini, ucap dari orang tua itu, dan dia pun menolak penawaran Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Kemudian lelaki tua ini memandangi klon dewa asli. Hei, bagaimana caramu bisa mendapatkan dia? Ucap dari orang tua itu. Aku merampas paksa tubuhnya, jawab dari Xiaoyan. Hah? Kamu merebut tubuh dewa asli? Kamu mungkin adalah orang pertama yang bisa melakukan itu. Sungguh menakjubkan. Kamu sungguh luar biasa, ucap dari lelaki tua itu. Oh ya, hanya saja jika kamu ingin melindungi dunia ini dengan merebut tubuh klon dewa asli, itu saja masih belum cukup, ucap dari orang tua itu lagi. Apakah senior memiliki saran untukku? Tanya dari saya. Semesta ini sangatlah luas dan dunia ini telah di ujung tanduk. Jika aku berkata bahwa dunia ini sudah tidak bisa diselamatkan, apakah kamu akan percaya? Ucap dari orang tua itu. Memangnya dalam semesta ini ada berapa banyak dunia? Selain dunia Senki dan juga Changwang, apakah ada dunia-dunia lain? Tanya dari saya. Selama ini yang aku tahu hanya ada dua dunia, yaitu Changwang dan juga dunia Senki. Kamu tidak tahu, totalnya ada 9 dunia, jawab dari orang tua itu. Apakah saat ini masih ada 9 dunia itu? Tanya dari saya. Ini adalah keniscayaan sejarah. Dunia tidak bisa berubah. Dunia juga tidak pernah berjalan lurus. Menurut pendapatku, dunia adalah lingkaran. Dan ada banyak titik di lingkaran itu. Mereka akan bertunas, bertumbuh, berkembang, dan layu. Dan ketika kemudian kembali ke akarnya, dunia tidak akan pernah menghilang. Hanya terhapuskan saja. Hanya orang-orang dan bendanya saja yang akan terhapus, sedangkan dunianya akan kembali muncul, ucap dari orang tua itu sambil menghisap anggurnya. Jika demikian, apakah dunia akan terlahir kembali dengan sendirinya atau diciptakan oleh yang kuasa? Tanya dari saya. Namun pertanyaan ini membuat laki-laki tua itu pun terkaget. Pertanyaan ini konyol, tetapi aku tidak akan menyangkalnya. Mungkin alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, tetapi mungkin saja tidak. Aku belum mempercayai level itu. Dan aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu sekarang, jawab dari orang tua itu. Jika begitu, lalu apa gunanya segala sesuatu yang dilakukan oleh Supreme dan juga Dewa Jahat? Pasti ada banyak hal yang belum aku ketahui, bukan? Ucap dari saya. Anak muda, aku tidak tahu entah apa yang dilakukan mereka itu adalah yang terbaik atau bukan. Aku hanya bisa berharap kamu akan sukses dan juga berharap kamu bisa melindungi duniamu. Setelah pertempuran ini, aku akan menunjukkan jalan kepadamu. Mungkin itu akan berguna bagimu, ucap dari orang tua itu sambil tersenyum. Dia tidak mau berdebat dengan Xiaoyan lebih lama lagi. Dan Xiaoyan pun tidak perlu berdebat dengan orang tua itu. Apakah jawabannya benar atau tidak, itu masih sebuah desas-desus.
Semuanya harus dialami oleh Xiaoyan secara langsung untuk melihat jawaban yang sebenarnya. Xiaoyan lalu mengangkat kepalanya, seolah-olah dia bisa mendengar suara yang bergemuruh di luaran sana. Dari kejauhan Xiaoyan melihat aliran cahaya yang melesat sangatlah cepat di depannya. Melihat itu Xiaoyan pun mundur ke belakang beberapa langkah. Kemudian klon dewa asli lalu melangkah ke arah depan. Dalam pertempuran seperti ini kekuatan Xiaoyan masih terlalu lemah. Setidaknya masih ada klon dewa asli yang bisa berpartisipasi dalam pertempuran Xiaoyan. Saat aliran cahaya itu semakin dekat, Xiaoyan pun lalu merenung sejenak. Aku sepertinya mengenal aura ini. Apakah orang ini juga pewaris supreme? Ucap dari Xiaoyan. Begitu cahaya itu semakin dekat, Xiaoyan bisa merasakannya. Namun Xiaoyan semakin ketakutan karena Xiaoyan masih merasa memiliki hubungan yang sangat kuat dengan aura ini. Mungkinkah orang ini juga salah satu yang memiliki warisan dari Supreme? Tanya dari Xiaoyan. Semakin dekat cahaya itu, Xiaoyan semakin bisa merasakan roh jahat yang sangat kuat menyebar di wajahnya. Orang-orang yang pernah diselamatkan Xiaoyan sebelumnya mungkin pernah mencapai kekuatan immortality. Tetapi setelah mereka tersegel, kekuatan mereka pun menurun. Ini sama seperti kasus yang terjadi kepada Lazy. Cahaya itu pun semakin dekat dan lebih dekat lagi, dan bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Lalu klon dewa asli pun melompat ke udara. Setelah itu Xiaoyan menatap cahaya itu dengan tatapan yang seperti biasanya. Saat cahaya itu semakin dekat terdengar suara ledakan di langit. Ledakan ini disebabkan oleh suatu kecepatan yang sangat cepat. Dan ketika jaraknya hanya 100 meter dari Xiaoyan, seluruh area itu pun hancur dalam sekejap. Kemudian Xiaoyan pun melihat sebuah telapak tangan yang besar, yang panjangnya 1000 meter. Telapak tangan ini mencoba untuk menyerang Xiaoyan. Buar. Melihat itu klon dewa asli pun melesat dan melayangkan sebuah pukulan tanpa ragu-ragu. Telapak tangan besar itu pun runtuh seketika ketika dipukul oleh klon dewa asli. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Siapakah orang yang datang kali ini ke tanah hukuman para dewa? Mungkinkah itu adalah pemimpin dari aliansi dewa atau bukan? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Ini baru 2 video ya. Doain gue bisa upload 1 atau 2 video lagi. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.